Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Anton sebagai pengampu mata kuliah pengantar manajemen. Kami di sini akan memaparkan hasil dari hasil dari artikel kami yang dimana ini sebagai tugas ujian akhir semester. Jadi artikel kami itu berjudul Peran Komunikasi dan Keterampilan Interpersonal dalam Pengambilan Keputusan Organisasi. Jadi presentasi ini akan membahas bagaimana komunikasi efektif dan keterampilan interpersonal meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dalam organisasi modern yang kompleks. Lanjut, Pentingnya pentingnya komunikasi. pentingnya komunikasi yang efektif. Jadi dalam lingkungan organisasi yang kompleks, pengambilan keputusan tidak hanya tergantung pada data, tapi juga pada interaksi antar individu, berarti antar anggota organisasi tersebut. Komunikasi yang terbuka dan dua arah sangat penting untuk memperkuat kejelasan informasi dan mengurangi kesalahpahaman yang tidak diinginkan. Selanjutnya ada peran keterampilan interpersonal. Yang pertama tuh ada empati. Empati di sini tujuannya untuk memahami perspektif orang lain. Tidak boleh egois karena kita juga harus memahami perspektif dari orang lain juga. Dan yang kedua tuh ada mendengarkan dan menyerap informasi secara aktif. Yang ketiga ada persuasi, mempengaruhi keputusan secara positif. Dan yang terakhir ada resolusi konflik untuk menyelesaikan perbedaan pendapat. Selanjutnya, ada komunikasi terbuka dan kejelasan informasi. Komunikasi yang transparan dan dua arah adalah kunci. Hal ini memastikan bahwa semua informasi relevan tersampaikan dengan jelas. Alihkan potensi miskomunikasi yang menghambat proses pengambilan keputusan. Selanjutnya ada interaksi sosial dan kualitas keputusan. Pertama, ada mendorong interaksi sehat. Keterampilan interpersonal memupuk lingkungan tim yang positif. Dua, dan mempercepat proses interaksi yang baik memperlancar alur kerja dan diskusi. Dan yang terakhir, ada meningkatkan kualitas. Pesan yang dihasilkan lebih komprehensif dan efektif. Selanjutnya ada keputusan partisipasi dan minim resistensi. Integrasi komunikasi dan keterampilan interpersonal menghasilkan keputusan yang partisipatif. Keputusan ini lebih mudah diterima oleh seluruh anggota, sehingga mengurangi resistensi dan mempercepat implementasi. Selanjutnya ada mengelola faktor emosional. Pengelolaan emosi, komunikasi interpersonal membantu mengelola faktor emosional dalam pengambilan keputusan. Kualitas keputusan, emosi yang terkendali, memperkuat objektivitas dan kualitas keputusan. Akhirnya sudah sampai di slide terakhir yaitu ada kesimpulan dan rekomendasi. Ada sedikit kesimpulan yaitu pengambilan keputusan yang efektif membutuhkan sinergi antara komunikasi yang jelas dan keterampilan interpersonal yang baik. Jadi sama anggota itu harus mempunyai komunikasi yang jelas yang dimana agar tidak memunculkan kesalahpahaman atau miskomunikasi. Dan setiap anggota harus mempunyai minimal keterampilan interpersonal yang baik agar memberikan efek yang positif. Mungkin ada beberapa rekomendasi yaitu pelatihan komunikasi dan pengembangan soft skill. Jadi pelatihan komunikasi yaitu organisasi disarankan mengembangkan pelatihan komunikasi. Jadi setiap organisasi itu diberi pembelajaran atau pemaparan cara komunikasi yang baik. Terus yang kedua ada pengembangan soft skill. Pengembangan soft skill ini fokus pada peningkatan keterampilan interpersonal untuk efektivitas keputusan. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Saya mewakili kelompok, mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kurangnya atau mungkin ada lebihnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Fatih, Saya Kinan. Dan saya Yusuf. izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.